ada atau tidak adanya sesuatu, itu kuncinya ternyata di dalam pikiran kita. Sesuatu itu kemudian bunyinya seperti apa, jadinya seperti apa, dipahami seperti apa, ternyata tergantung manusianya. Bahwa sesuatu itu tergantung pikiran, yang masing-masing mungkin isinya beda, bunyinya juga beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sebenarnya mudah bagi kita untuk menjalani laku nambah pengetahuan, nambah wawasan ini. Teknologi informasi yang luar biasa hari ini banyak membantu kita. Kita ingin belajar tentang apa, bahkan belajar dari siapa. Tidak hanya dari para guru, para tokoh, para ustadz yang masih hidup, bahkan dari beliau-beliau yang sudah almarhum pun hari ini bisa kita temukan kajian-kajiannya. Ini kadang-kadang menurut saya membuat kita manja, sehingga kita sering kehilangan kesabaran dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan ini, kehilangan istiqomah. Kita sering terlalu banyak tuntutan macam-macam, terlalu banyak keinginan, akhirnya ndak istiqomah dan ndak sabar ketika belajar apapun dan dimanapun. Kita biasanya menjujuk, nyari mudahnya, ingin tentang apa, buka siapa, ingin tentang apa, buka siapa. Akhirnya wawasan dan pengetahuannya tidak tertib. Nah, ngaji ini kita usahakan untuk istiqomah dan tertib ya. Pelan-pelan nambah wawasan. Mungkin banyak yang tidak sesuai, tidak cocok dalam hal apapun. Mungkin materinya, mungkin sayanya yang membawakan dianggap kurang agresif, kurang wow, kurang meledak-ledak ya mungkin. Atau mungkin situasinya hari ini yang membuat kita tidak terlalu bergairah dan macam-macam halangan. Tapi semoga halangan-halangan itu tidak membuat kita malas, tidak membuat kita kehilangan gairah dan istiqomah untuk menjalani laku menuntut ilmu. Karena menurut saya, khususnya teman-teman yang muda ini, jalan yang paling mudah bagi kita untuk dekat dengan Allah itu jalan ilmu. Sering saya sampaikan ada 3 majelis yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis silaturahim, saling menyambung tali persaudaraan, dan yang ketiga majelis ilmu. Sejauh yang saya tahu kalau untuk teman-teman muda, majelis ilmu lebih mudah ditempuh. Kalau majelis zikir mungkin masih agak berat. Majelis silaturahim mungkin beratnya di biaya, di ongkos. Bisanya kita mungkin say hello lewat medsos. Tapi majelis ilmu ini bisa anytime, setiap detik kita jalani. Sering saya sampaikan, setiap peristiwa hakikatnya adalah pelajaran, setiap orang adalah bisa kita jadikan guru, kita ambil hikmah dari kehidupan mereka, dan setiap tempat bisa kita jadikan tempat belajar. Maka nanti setiap detik hidup kita akan menjelma sebagai hidup di jalan ilmu. Dan kalau kita hidup kita setiap detik di jalan ilmu, insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungan, selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kita mulai malam ini. Kita masih ada di dunia filsafat,
empirisisme. Malam ini kita ketemu beliau, Josh Berkeley. Josh Berkeley ini filosof dari Irlandia. Beliau lahir sekitar tahun 1685 dan meninggal tahun 1753. Berarti usianya sekitar 67-an tahun. Yang unik, beliau ini filosof tapi nanti juga uskup di gereja Anglikan di Irlandia. Jadi bukti bahwa filosof ya ahli agama, filosof ya agamawan, bukan dua hal yang bertolak belakang, bisa jalan bersama. Bahkan di dalam tradisi filsafat Islam ya hampir semua filosof muslim itu ya para rohaniwan, bahwa para agamawan. Nah, beliau ini terkenal dengan empirisismenya yang khas. Dari Josh Berkeley ini kita akan tahu ternyata empirisisme itu tidak harus selalu jatuhnya materialisme. Dari Josh Berkeley ini nanti dia punya konsep empirisisme tapi sekaligus idealisme. Kalau selama ini kan menurut kita yang empiris-empiris itu jatuhnya selalu di materi-materi. Ternyata di Josh Berkeley tidak. Empirisismenya pada akhirnya ujungnya justru idealisme. Makanya malam ini kita angkat beliau. Siapa tahu kita dapat wawasan baru dari orang ini. Ada 3 buku yang sangat terkenal dari beliau. Yang pertama, An Essay Towards New Theory of Vision. Jadi tulisan-tulisan menuju visi teori yang baru. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin begitu. Kemudian yang kedua, yang ini sangat terkenal sekali, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Khazanah tentang prinsip-prinsip pengetahuan manusia. Ada lagi yang terkenal, bentuknya dialog. Jadi kalau teman-teman agak susah membaca buku-buku yang teoritis, bukunya yang ketiga ini bentuknya dialog. Judulnya Three Dialogues Between Hylas and Philonous. Ini dialog tentang teori-teorinya yang nanti kita bahas malam ini. Jadi itu 3 buku yang sangat dikenal dari seorang Josh Berkeley. Teman-teman yang ingin mendalami, carilah buku itu. Bisa di-download gratis e-booknya karena termasuk buku lama. Buku Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge itu terbit sekitar tahun 1710. Kalau yang Three Dialog itu 3 tahun selanjutnya, jadi sekitar tahun 1713. Oke, langsung saja kita masuk ke gagasan-gagasan empirisismenya. Yang pertama sangat menonjol dari seorang Josh Berkeley adalah teorinya yang dikenal sebagai teori pengenalan atau teori pengamatan. Harus kita pelajari pelan-pelan ini biar ngerti bedanya dengan teori-teori sebelumnya dari John Locke atau dari Francis Bacon yang kita bahas minggu-minggu kemarin. Yang pertama, menurut Berkeley, masih sama dengan para filosof sebelumnya, pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman mengamati. Jadi pengetahuan sumbernya pengamatan. Ini mudah kita pahami ya. Nah, yang kedua, ini yang agak beda.
pengamatan itu terjadi bukan karena ada hubungan antara subjek dan objek, namun pengamatan itu terjadi dan membuahkan pengetahuan ketika ada hubungan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Jadi, menurut Berkeley, kalau kita mengamati sesuatu kemudian paham, pemahaman kita itu bukan dari kok kita mengamati langsung paham, tapi dari kita menghubung-hubungkan antara pengetahuan yang diperoleh oleh beberapa indera yang kita miliki. Jadi yang membunyikan, misalnya saya melihat laptop, kemudian saya paham ini laptop, saya sebut ini laptop, itu bukan karena laptopnya, tapi karena beberapa informasi dari panca indera yang digabung jadi satu, kemudian saya simpulkan ini laptop. Contohnya misalnya, di situ saya tulis, saat kita melihat buah duren, yang paling mudah ya, mungkin ada yang penggemar duren. Nah, kita melihat duren kan dengan mata. Kemudian baunya duren nyampe ke hidung. Kemudian kita raba. Ya kita mungkin tepuk-tepuk sedikit, ini asli apa enggak, mateng apa enggak, misalnya ini tangannya meraba. Kemudian dipecah, kemudian lidahnya merasa. Loh, pengetahuan kita tentang duren ini tadi kan gabungan. Kalau hanya mata saja belum lengkap pengetahuan kita tentang duren. Baunya saja juga belum lengkap. Kalau mata saja melihat bentuk duren, bisa jadi jangan-jangan cuma gambarnya duren, itu bukan duren yang benar. Atau baunya saja. Sekarang kan banyak rasa duren, ada permen rasa duren, ada es krim rasa duren. Durennya tidak ada, cuma baunya saja duren. Tangan yang meraba, merasakan teksturnya. Ini kasar bener, lancip bener apa enggak? Atau jangan-jangan kita keliru, ternyata kita anggap duren, ternyata hanya boneka duren. Itu kan halus, naik boneka, bukan durennya yang beneran. Nah, jadi mata melihat, hidungnya membau, tangannya meraba, lidahnya merasa. Loh, gabungan ini semua terus melahirkan ide di kepala kita, oh di depanku ada duren. Atau yang berhubungan dengan aku ini duren. Berarti apa? Ternyata pengetahuan itu sumbernya bukan dari objeknya, tapi ketika kita menghubung-hubungkan informasi yang diperoleh oleh panca indera kita. Nah, jadi yang pertama ini beda dengan kemarin-kemarin. Kalau di John Locke kan singkat, dia bilang pokoknya otak kita ini kosong, kertas putih diisi oleh pengalaman kita mengamati. Kalau di Berkeley lebih didetailkan lagi, tidak sekedar pengalaman, justru sumbernya bukan pengalaman. Sumbernya itu gabungan antara pengalaman dari masing-masing panca indera. Berarti apa? Proses di kepala yang menentukan pengetahuan, bukan dari barangnya. Karena kalau hanya satu-satu pengetahuan, kita masih belum paham. Teman-teman mungkin ingat, saya tiba-tiba ingat cerita orang buta yang mengenali gajah. Ini orang buta yang di depannya ada gajah, beberapa orang buta yang ingin memahami gajah, cuma tidak menggunakan indera penglihatan, wong mereka buta. Akhirnya ada yang memegang kakinya, ada yang memegang telinganya, ada yang memegang belalainya. Loh, masing-masing ini karena sumber pengetahuannya hanya dari indera peraba, kesimpulannya jadi beda-beda. Yang pegang kakinya mungkin nganggapnya gajah itu seperti bambu.
Yang pegang ekornya menganggap gajah itu seperti cambuk. Yang pegang telinganya nganggapnya gajah ini seperti kipas, dan seterusnya. Kenapa? Indranya tidak lengkap. Maka pengetahuannya hanya sebatas informasi yang diberikan oleh panca indera. Berarti pengetahuan ini sumbernya bukan objeknya, tapi sumbernya adalah informasi dari panca indera. Panca indera lah yang memberi informasi, bukan objeknya. Kalau panca inderanya lengkap, informasinya tambah lengkap. Mungkin orang hanya lihat bentuknya, tidak tahu baunya, tidak ngerti teksturnya, tidak tahu rasanya. Ya dia akan menjelaskan sesuatu itu hanya dari aspek baunya saja. Dan seterusnya. Jadi teori pengenalan yang pertama, sumber pengetahuan itu dari informasi panca indera. Dan hasilnya merupakan saling menghubungkan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Maka kita mendefinisikan durian itu mungkin buah yang kulitnya runcing, baunya agak menyengat, kemudian besarnya sekitar kepalanya anak bayi misalnya. Itu kan informasi-informasi dari panca indera yang kita hubung-hubungkan. Oke, yang pertama itu sebelum kita lanjut. Jadi dasarnya adalah informasi dari pengamatan, tapi kunci pengetahuan dari panca indera. Makanya tetap disebut empirisisme, karena sumbernya panca indera. Terus yang kedua, nah ini menegaskan empirisismenya lagi. Yang bisa diamati itu adalah hal-hal yang konkret. Yang tidak konkret tidak bisa. Kalau ini biasa ya, wong panca indera itu kan yang dilihat ya yang konkret, warnanya, baunya, teksturnya, rasanya, ini kan konkret. Yang tidak konkret katanya Berkeley ya pasti tidak bisa. Substansinya apa, kemudian ruang, waktu, ini kan tidak konkret semua. Esensinya apa, hakikatnya apa, ini tidak kelihatan. Jadi informasi yang kita dapat itu dari sesuatu yang konkret, bukan dari yang tidak kelihatan dari benda itu. Misalnya ya tadi substansinya, wah durian ini hakikatnya adalah, tidak bisa. Informasi yang kita kenali itu justru dari yang dicerna oleh panca indera, dan panca indera itu yang diakseskan hal-hal konkretnya. Makanya nanti Jos Berkeley ini terkenal mengkritik substansi. Terus mudahnya substansi, yang anggap saja ini, kita kan sering kalau ada apa-apa ini hakikatnya apa sih? Yang terus kita definisikan hakikat itu melampaui yang kelihatan, melampaui yang bisa diakses oleh panca indera. Katanya Berkeley, kalau kita ngomong-ngomong substansi, ngomong-ngomong hakikat itu berlebihan. Yang kita sebut substansi itu kan menggabungkan sifat-sifat kemudian kita lampaui. Padahal katanya Berkeley, loh kalau sifat-sifat kita lampaui, kita tidak bisa memahami sesuatu. Jadi misalnya kita di situ saya contohkan, kita memahami meja. Meja itu ada warnanya, ada tingginya berapa, ada keras tidaknya, kalau ditarik ada suaranya, ini kan ciri-cirinya meja. Loh, substansi ini kan mau melampaui ini, melampaui yang kelihatan-kelihatan. Berarti yang sifat-sifat yang kelihatan mau disingkirkan, dilewati. Katanya Berkeley, loh, kalau sifat-sifat ini dibuang, justru tidak mungkin ada substansi. Tidak mungkin ada sesuatu itu. Sama kayak kita
Duren tadi, kalau sifat-sifatnya kita buang, tidak jadi duren. Kalau baunya tidak menyengat seperti itu, bukan duren. Kalau kulitnya tidak lancip-lancip, bukan duren namanya. Sementara orang ngomong hakikat, ngomong substansi, ini membuang sifat-sifat. Loh, kalau sifatnya dibuang, ya bukan sesuatu itu sudah. Sama lah kayak kita ya manusia. Saya punya profil semacam ini, rambutnya seperti ini, hidungnya pesek, giginya kuning, rambutnya putih, macam-macam ya, kan ciriku. Loh, kalau ini ndak dilewati, ndak pakai itu, ya kamu ndak akan ngerti siapa aku. Katanya Berkeley, sudahlah ndak usah bahas hakikat, ndak usah bahas substansi. Hakikat atau substansi itu kan sumbernya dari sifat-sifatnya. Sementara sifat-sifat ketika ngomong hakikat maunya dibuang saja, dilewati. Maka katanya Berkeley ini berlebihan. Sama nanti kan kritiknya eksistensialisme pada esensialisme. Eksistensialisme itu kan mengkritik esensialisme bahwa manusia itu punya esensi. Padahal katanya orang-orang eksistensialis, tidak ada esensi itu. Esensi itu terbentuk dari eksistensi. Tidak ada orang hakikatnya baik. Ya kalau eksistensinya tiap hari melakukan kebaikan, terbentuklah esensi kebaikan. Atau manusia itu hakikatnya jelek? Tidak. Dia tidak jelek, tidak baik. Tergantung yang dia lakukan tiap hari, sifat-sifatnya apa. Kalau dia melakukan yang baik-baik, ya dia hakikatnya baik. Tidak ada hakikat bawaan. Kalau dalam logikanya empirisisme, tidak ada ide bawaan itu. Ya tampilannya seperti apa. Nah, orang ngomong substansi itu biasanya melewatkan sifat-sifat ini. Ya kayak kalau dalam agama mungkin ya ada, kalau kita tarik agak kasar, ada yang misalnya pro hakikat, anti syariat. Nah, ini seperti jujuk substansi, ndak mau yang kelihatan, yang eksistensi, yang kelihatan-kelihatan. Padahal hakikat itu akan kita temui kalau kita meniti jalan syariat. Nah, kalau langsung hakikat, kalau versinya Berkeley, ini analogi agak jauh, ya jadinya berlebihan. Wong yo hakikat itu lahir dari ketika kita menjalani syariat, kita akan menyelami hakikat. Ketika kita memahami sifat-sifat, akan ketemulah dengan substansi. Kalau kita buang justru sifat-sifatnya, ya substansinya tidak akan terpegang. Kalau kamu ingin kenal saya, lihatlah rambutnya yang sudah putih, lihatlah hidungnya yang pesek, lihatlah profilnya yang kecil, itu aku. Kalau ini kamu lewati, kamu tidak bisa ketemu aku. Jadi pengetahuan sumbernya dari kehidupan sehari-hari, dari kenyataan, cuma kenyataan ini medianya panca indera, dan sebenarnya informasi tentang pengetahuan itu berasal dari hubungan antara panca indera. Kemudian yang kedua, karena panca indera yang bisa diakses itu hanya hal-hal yang konkret, bukan hal-hal yang abstrak. Seperti substansi, kemudian apalagi esensi dan yang sejenisnya. Bahkan nanti katanya Berkeley, esensi substansi itu hanya hipotesis yang berlebih-lebihan dan sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksudnya sak senengnya sendiri, padahal harusnya tidak begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini lebih dalam lagi. Setelah tadi mengkritik substansi, selanjutnya katanya Berkeley, karena kuncinya ada di hubungan dalam persepsi kita terhadap realitas,
maka sebenarnya realitas benda yang kita amati itu ada dalam bentuk ide-ide di pikiran kita. Jadi ketika kita tadi melihat duren, melihat saya, mengalami sesuatu di kehidupan nyata, itu kan nanti melahirkan ide-ide. Ternyata kuncinya di ide-ide, bukan di realitas. Mudahnya begini. Sesuatu itu ada ketika kita amati, kita persepsi dengan panca indera. Sehingga dia ada dalam pikiran kita dalam bentuk ide. Kalau tidak, ya realitas itu kalau versinya Berkeley dianggap tidak ada. Makanya ada sebuah jargon yang sangat terkenal dari Berkeley, esse è percipi. To be is to be perceived. Ada itu berarti perceive, ketika dicerna, ketika diamati. Kalau tidak ada yang mengamati, ya tidak ada. Di kelas kadang saya contohkan, misalnya Candi Borobudur itu, kalau semua orang sedunia, tidak ada yang tahu candi itu ada, apa candi itu ada. Kita akan bilang, yo ada lah Pak, diamati atau tidak, yo ada. Kita bisa bilang begitu karena kita tahu candinya ada. Tapi kalau saya bilang misalnya, di bawah tempat saya duduk ini ada emasnya besar sekali, kita akan bilang tidak ada. Memang tidak ada orang yang tahu ada. Padahal mungkin benar-benar ada, tapi kita tidak berani mengatakan ada. Berarti ada atau tidak ada itu kan tergantung pikiran kita. Kita amati atau tidak kita amati, keberadaannya tergantung itu. Kalau nggak dianggap, ya kita dianggap tidak ada. Ada itu karena diamati, diperhatikan. HP-ku rusak. Nah, itu karena aku perhatian sama HP, maka dia ada dalam kondisi rusak, aku tahu. Tapi kalau tidak ada satupun orang yang tahu, kalau HP-ku rusak, mungkin aku sendiri juga tidak tahu karena tidak tak pakai, misalnya ditaruh di lemari saja. Fenomena HP rusak itu tidak ada. HP rusak itu ada ketika ada orang yang tahu bahwa HP itu rusak. Jadi ada, itu benar-benar ada kalau sudah ada yang tahu atau sudah ada yang mengamati. Kalau tidak ada yang mengamati, ya tidak ada. Saya ganteng loh Pak. Ya, sayangnya tidak ada satupun orang yang tahu. Ya tidak ganteng berarti. Tidak ada orang yang tahu. Tapi saya tahu Pak. Loh, kalau saya tahu berarti ada yang tahu, yaitu kamu. Berarti gantengmu itu eksis hanya menurutmu saja. Dia hadir dalam dirimu saja sebagai pengetahuanmu. Di pengetahuan yang lain tidak. Jadi dia ada versimu. Jadi sesuatu itu ada ketika diamati. Kalau tidak diamati, ya tidak ada. Kalau tidak ada yang paham, satu orang pun ya tidak ada. Di bawah tempat duduk saya ada emas besar, ya tidak ada. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang tahu. Maka dia jadi tidak ada. Jargonnya kemudian to be is to be perceived. Ini agak unik. Berarti apa? Dunia sekeliling kita itu ada atau tidak adanya tergantung pikiran kita, tergantung persepsi kita. Kalau kita persepsi, ya dia ada. Kalau tidak, ya dia tidak ada. Pandangannya Berkeley yang semacam ini nanti dikenal sebagai immaterialisme. Immaterialisme itu nama lain dari idealisme.
Kan dua hal yang bertolak belakang antara materi dan ide. Immateri berarti non-materi, non-materi berarti ide. Kenapa disebut immateri? Karena yang materi itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati. Tidak ada dunia, katanya Berkeley, di luar kesadaran manusia. Dunia ini ada dalam kesadarannya manusia. Batu-batu itu ada karena kita pahami, kita lihat keberadaannya. Kalau tidak ada satupun orang tahu keberadaan batu itu, ya dia tidak ada. Ada kok tetap, Pak. Iya, karena kamu sudah tahu dia ada. Wong tidak ada satupun orang yang tahu. Berarti dia tidak ada. Nah, jadi yang pertama, doktrin immaterialismenya dari Berkeley itu, benda itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati. Kita ini eksis atau tidak tergantung orang mengamati kita, menganggap kita ada apa tidak. Makanya dalam agama itu ada pepatah yang dulu zaman saya mondok itu, ada pepatah yang saya ingat, wujuduhu ka'adamihi. Itu untuk menyebut orang yang ada atau tidak ada, tidak ngefek apa-apa. Kehadirannya tidak dianggap berarti. Ini seperti orang yang tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Kenapa? Karena saat dia ada, tidak ada orang yang mempersepsi, tidak ada orang yang mengamati, tidak masuk dalam dunianya orang lain. Dia dianggap tidak ada akhirnya. Wujuduhu ka'adamihi. Ini kan kalau ada orang yang hadir atau tidak hadir ya tidak masalah. Kamu ada, tidak nambah apa-apa. Kamu tidak ada juga tidak mengurangi apa-apa. Itu wujuduhu ka'adamihi. Tidak ada efeknya sama sekali buat orang lain. Itu dulu saya kenal jargon ini zaman di pondok. Jadi kalau ada orang yang tidak berguna sama sekali, wujuduhu ka'adamihi. Ini kalau versi immaterialismenya Berkeley, ya karena memang sesuatu itu ada atau tidak tergantung kesadaran orang lain, tergantung kesadaran manusianya. Saya sebenarnya rajin kok, Pak. Cuma tidak ada satupun orang yang tahu. Ya, berarti ya tidak sebenarnya. Kenapa? Ya kerajinanmu tidak ada yang tahu. Harus satu orang minimal tahu, mempersepsi keberadaannya, baru dia ada. Kalau tidak ada ya tidak. Ya paling tidak kamu sendirilah. Jadi itu doktrin immaterialismenya Berkeley. Makanya ada quotes yang terkenal dari Berkeley. Kalau sebatang pohon roboh di tengah hutan dan tidak seorang pun mendengarnya, apakah peristiwa itu menimbulkan suara? Nah, ini jawabannya seperti Candi Borobudur tadi. Kita mungkin akan jawab, yo ada suaranya lah, Pak. Lu kok kamu tahu? Wong nggak ada seorang pun yang mendengarnya kok. Lu tapi logikanya kalau pohon di tengah hutan roboh, yo paling tidak kerusek-kerusek kan ada suaranya, Pak. Lah itulah karanganmu. Apa ngerti bener kamu pohon tadi ada suaranya? Wong nggak ada seorang pun mendengarnya. Karena nggak ada seorang pun mendengarnya, ya dianggap nggak ada suaranya. Sama seperti tadi, karena tidak ada seorang pun yang tahu, ya berarti tidak ada. Jadi kita ngeyel ada karena memang sudah tahu. Kalau belum tahu ya kamu akan menganggap tidak ada. Berarti apa? Eksistensi sesuatu tergantung pikiran kita. Ada atau tidak adanya sesuatu, itu kuncinya ternyata di dalam pikiran kita. Oke, jadi semoga bisa ditangkap ya. Jadi yang pertama tadi, pengamatan itu dari kenyataan, cuma pengetahuan kita datangnya tidak dari kenyataan, tapi dari relasi antar
panca indera yang mengamati. Seperti contohnya buah duren tadi. Dan yang bisa diamati itu hal-hal yang konkret, bukan hal-hal yang abstrak seperti substansi dan lain sebagainya. Nah, sesuatu itu kemudian bunyinya seperti apa, jadinya seperti apa, dipahami seperti apa, ternyata tergantung manusianya. Keberadaannya atau ketiadaannya tergantung manusianya. Dia dianggap ada atau tidak ada. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa selain bahwa sesuatu itu tergantung pikiran, kalau ditarik lebih jauh, karena pikirannya manusia itu tidak bersifat objektif, ya tergantung, apalagi panca indera, maka pemahaman juga nanti hakikatnya juga tidak objektif sebenarnya, tergantung. Misalnya tadi, saya mendefinisikan duren itu sebagai buah yang baunya menyengat. Karena mungkin saya tidak terlalu suka dengan duren, tapi bagi yang sangat suka duren, bau itu akan didefinisikan sebagai buah yang baunya harum, buah yang baunya menantang, dan seterusnya. Kenapa kok definisinya beda? Ya karena definisinya tergantung pemahaman kita dari pencerapan panca indera. Jadi ternyata keberadaan sesuatu itu tergantung pikiran kita, bahkan bentuknya, definisinya juga tergantung pikiran kita. Duren adalah buah yang rasanya enak bagi yang suka duren. Bagi yang tidak suka, ya dia mungkin rasanya tidak enak. Duren adalah buah yang teksturnya runcing, tajam-tajam. Mungkin bagi yang lain ini tidak tajam sih, biasa saja. Kalau dibandingkan pisau, dibandingkan ya tidak. Atau duren adalah buah yang segar kalau dibikin minuman. Itu bagi yang suka minuman, tapi bagi yang tidak suka ya tidak. Dan ternyata kuncinya hanya di pikiran. Jadi semuanya yang membunyikan ternyata pikiran kita. Berarti keberadaannya tergantung oleh pikiran, bahkan sifat-sifatnya itu apa yang membunyikan juga pikiran, adanya di dalam pikiran. Maka kalau ada orang tanya, lah yang benar saja Pak, realitas yang sejatinya, yang objektif. Kalau versinya Berkeley ini, yang objektif itu tidak ada. Yang ada yang dicerna oleh manusia dan dipahami oleh pikirannya. Yang masing-masing mungkin isinya beda, bunyinya juga beda-beda. Sesuai kondisi pikirannya masing-masing. Kenapa nanti ini disebut idealisme tadi ya? Akhirnya ternyata kuncinya ada di pikiran. Dasarnya memang empiris. Pengetahuan itu sumber awalnya dari dunia nyata, dari realitas yang objektif. Makanya disebut empirisme. Tapi jangan salah, realitas yang objektif ini tidak akan bunyi, tidak akan ada kalau tidak dicerna, dipahami oleh manusia. Dicerna lewat panca indera, dipahami oleh akalnya. Justru akal ini nanti yang menentukan informasi-informasi dari panca indera dihubung-hubungkan, kemudian disimpulkan. Lahirlah akhirnya immaterialisme atau idealisme. Ternyata puncaknya justru ada di ideal-ideal, di ide-ide dalam pikiran, bukan di realitas. Inilah istimewanya Berkeley, beda dengan John Locke kemarin. Kuncinya ada di kenyataan, murni empiris, pengalaman. Tapi kalau ini
pengalaman itu kan tidak mentah pengalaman begitu saja, tapi pengalaman itu kita serap, kita cerna.